Strawberry on my lips and sugar fingertips. Wu Dongqian Kun, sinopsis, Kekaisaran The Great Yan ada di dunia di mana rasa hormat hanya dapat diperoleh melalui kekuatan. Di dalam Kekaisaran Yan besar ini, 4 klan besar selalu berdiri di atas yang lain. Di antara mereka, insiden tertentu di klan Lin mengakibatkan pengusiran individu tertentu yang kemudian memulai keluarganya sendiri, dengan harapan suatu hari akan dikenali lagi oleh klan Lin, dan bergabung kembali dengan mereka. Berasal dari keluarga yang dibuang, klan Lin besar, ketika Lin Dong masih sangat muda, dia menyaksikan, tak berdaya, saat ayahnya yang berbakat dengan mudah dihancurkan dan dilumpuhkan oleh kejeniusan luar biasa dari klan Lin yang hebat, Lin Langtian. Dengan ayah yang putus asa, kakek yang patah hati, dan keluarga yang menderita, sejak hari yang menentukan itu, Lin Dong telah didorong oleh tujuan yang dalam, untuk membalas dendam pada pria yang telah mengambil segalanya dan lebih dari keluarganya. Berbekal apa-apa selain kemauan dan tekad, bergabunglah dengan Lin Dong saat dia tanpa sadar menemukan takdir yang lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan ketika dia menemukan jimat batu misterius. Wu Dongqian Kun, Chapter 1 Wu. Ketika Lin Dong mengumpulkan setiap kekuatan untuk membuka kelopak matanya yang berat, sebuah ruangan sederhana, kasar namun rapi muncul di depan matanya. Adegan yang familiar ini menyebabkan dia berkedip dengan bingung, tidak dapat memahami mengapa dia ada di sini, meskipun segera setelah itu, dia segera menoleh dalam sekejap pemahaman, benar saja, dia melihat dua sosok pria dan wanita duduk di meja di ruangan itu. Ayah ibu, saat Lin Dong menatap kedua sosok itu, dia menjadi bersemangat dan menangis pelan. Dong kamu sudah bangun. Mendengar tangisannya, wanita itu pertama-tama menoleh, ketika dia melihat Lin Dong akhirnya membuka matanya, dia langsung berseru dalam kebahagiaan. Berpakaian agak sederhana dan berusia sekitar 30 tahun, garis pipinya memberikan kesan elegan pada wajahnya dan juga jenis perasaan yang lembut dan pemarah. Ini adalah Ibu Lin Dong, Liu Yan. Tidak terampil namun Anda berkelahi dengan orang lain, Anda benar-benar meminta masalah. Duduk di samping wanita itu adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 30 atau 40 tahun, tubuhnya sedikit lemah namun ia memiliki sedikit ketegasan di alisnya. Ia juga tampaknya menderita luka serius karena wajahnya pucat yang pada gilirannya menutupi sebagian besar ketegasannya. Ini adalah ayah Lin Dong, Lin Xiao. Berbalik menghadap ayahnya yang seringkali tegas, Lin Dong seolah-olah menunjukkan sedikit ketakutan, menarik lehernya ke belakang, meskipun segera setelah dia dengan agak menantang menyatakan, siapa yang meminta mereka untuk memanggil ayahku tidak berguna tepat di depan wajahku. Saat dia berbicara, Lin Dong meraih untuk merasakan luka yang masih sakit di dadanya, dan mengatupkan giginya. Hari ini hanyalah salah satu ujian untuk keluarga Lin dan dia hanya turun untuk mengukur kemajuannya. Kemunduran hari ini hampir tidak merusak kepercayaannya pada dirinya sendiri karena dia baru berlatih selama sekitar setengah tahun dan dia tidak berharap untuk membuat banyak kemajuan. Dia tetap yakin bahwa dengan waktu dan kondisi yang sama untuk berlatih, dia tidak akan kalah dari siapapun. Namun demikian, tepat setelah tes berakhir, saat Lin Dong bersiap untuk pulang, dia bertemu dengan seorang teman yang memiliki sejarah buruk dengannya. Rencana awalnya adalah untuk mengabaikan pria itu, namun setelah beberapa putaran provokasi yang disengaja, dia tidak tahan lagi dan di saat marah, Lin Dong yang muda dan berdarah panas menyerang provokator. Meskipun demikian, hasilnya sangat jelas seperti siang hari karena dia segera tersingkir oleh pukulan berat. Lin San, sebaiknya kamu mengingat ini, lain kali, aku bersumpah akan menghancurkan kepalamu menjadi bubur, atau namaku bukan Lin Dong. Lin Dong menggertakkan giginya, yang Lin San sebutkan, adalah pelaku dari kejadian ini, dan juga musuh nomor satu di hati Lin Dong. Karena ayah mereka memiliki hubungan darah yang buruk di antara mereka, Lin San terus-menerus berusaha membuat Lin Dong tidak nyaman, dan insiden terbaru hanyalah salah satu dari banyak kejadian. Suatu saat dia dengan tegas mengatupkan rahangnya, namun selanjutnya, Lin Dong menundukkan kepalanya dengan sedih. Meskipun Lin San sangat keji, faktanya tetap bahwa dia saat ini sudah berada di lapisan keempat tubuh Temperet. Dalam keluarga Lin, pencapaian semacam ini dianggap lebih baik daripada rata-rata, dibandingkan dengan lapisan kedua tempat Lin Dong berada, itu memang jauh lebih baik. Dalam jalur latihan,
Tubuh harus dilatih terlebih dahulu karena semuanya dimulai dengan tubuh seseorang. Bagaimanapun, tubuh manusia adalah hal yang paling misterius di dunia. Sederhananya, tubuh temperate adalah budidaya tubuh seseorang, memungkinkan tubuh seseorang untuk secara bertahap memperkuat dan akhirnya tumbuh lebih kuat dari luar ke dalam. Ketika otot dan tulang di dalam tubuh telah menguat ke tingkat tertentu, itu akan memunculkan bibit Yuan Power. Hanya ketika bibit kekuatan Yuan muncul secara alami di dalam tubuh, barulah seseorang dapat disebut sebagai praktisi sejati. Temperate body dibagi menjadi 9 lapisan. Perbedaan antara 3 lapisan pertama tidak signifikan karena hanya meningkatkan sedikit tubuh dan fondasi fisik seseorang. Hanya ketika tubuh telah dikultivasikan ke lapisan keempat, keuntungan dari pelatihan akan muncul secara bertahap. Pada level itu, kulit perlahan-lahan akan mengeras menjadi sekuat kayu atau batu, dan kekuatan serta kecepatan keduanya akan meningkat secara substansial. Sejak Lin San saat ini pada tingkat itu, Lin Dong, yang hanya menguasai lapisan 2 temperate body, jelas kalah. Adapun mengapa ada perbedaan antara keduanya, meskipun mereka berdua memiliki usia yang sama, itu bukan karena perbedaan potensi mereka. Untuk level temperate body, bakat bukanlah faktor kunci, bahkan bisa dikatakan siapa saja bisa berlatih di dalamnya. Namun, seberapa jauh mereka dapat maju, akan tergantung pada kekayaan dan afinitas seseorang. Meskipun demikian, untuk mencapai lapisan ke-9 dari tubuh temperate adalah urusan yang sangat sulit dan melelahkan. Ini karena hanya dengan terus-menerus mendorong batas-batas tubuh fisik seseorang, tubuh seseorang secara bertahap dapat tumbuh lebih kuat. Namun cara menguji batas seseorang ini mirip dengan memeras potensi dalam tubuh seseorang. Jika tubuh seseorang tidak cukup pulih setelah diremas, tubuh seseorang akan terluka karena ketegangan. Pada saat itu, tidak hanya pelatihan yang akan terpengaruh tetapi seluruh tubuh akan penuh dengan cedera, sebuah kerugian secara keseluruhan. Jadi, sebagai salah satu upaya untuk menguasai tubuh temperate, mereka akan membutuhkan berbagai obat mujarab bergizi untuk melengkapi tubuh mereka sebelum mereka dapat maju dengan pelatihan mereka. Namun, karena ramuan ini sebagian besar merupakan komoditas mahal, mereka yang tidak memiliki kekayaan yang memadai tidak akan mampu membelinya. Dan inilah yang disebut kekayaan. Alasan mengapa Lin San mampu melampaui Lin Dong sebanyak 2 lapis bukan karena dia telah berlatih selama setengah tahun lebih tetapi sebagian besar karena ayahnya bertanggung jawab atas keuangan dalam keluarga Lin. Dibandingkan dengan Lin Dong yang tidak memiliki nasib baik ini dan oleh karena itu akses ke ramuan untuk menyehatkan tubuhnya. Dengan demikian kemajuan pelatihannya secara alami jauh lebih lambat dari yang sebelumnya. Tiba-tiba, saat Lin Xiao mendengar gumaman Lin Dong, telapak tangannya yang berada di atas meja mengepal erat, saat ekspresinya menjadi lebih gelap. Di samping, Liu Yan yang telah melihat perubahan ini segera memberi isyarat kepada Lin Dong dengan matanya sebelum yang terakhir buru-buru menutup mulutnya. Tidak perlu merengek, berkonsentrasi pada pelatihan dan yang lain secara alami akan diam. Lin Xiao melambaikan tangannya saat dia berkata, Liu Yan, ambil ginseng merah itu dan berikan ke Dong Er. Dengan ginseng merah, latihannya akan sedikit lebih cepat, hanya ada setengah tahun tersisa sampai kompetisi keluarga. Jika dia tidak memanfaatkan waktu ini untuk berlatih, dia hanya akan mempermalukan kita. Xiao Ge, ginseng merah itu untuk lukamu, Liu Yan buru-buru berkata sebelum dia pingsan. Saya sudah menjadi orang yang tidak berguna, tidak peduli obat apa yang digunakan, semuanya akan sia-sia. Di masa depan, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemukan ramuan di gunung untuk Dong Er. Lin Xiao menyatakan dengan nada mengejek diri saat dia menggelengkan kepalanya. Ayah tidak berguna. Ayah dulu adalah praktisi terkuat di keluarga tidak termasuk kakek. Mendengar kata-kata Lin Xiao, Lin Dong berseru, dengan wajah merah. Sebagai seorang anak, ayahnya adalah sosok terbesar di hatinya. Praktisi terkuat Lin Xiao tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat saat rasa sakit yang dalam melintas di wajahnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan dengan lelah berjalan keluar ruangan. Liu Yan, buatkan tonik untuk anak kita, lukaku baik-baik saja, sudah bertahun-tahun, apa gunanya satu batang ginseng merah? Menatap punggungnya yang agak jompo, mata Liu Yan memerah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pria yang pernah menjadi pria paling berbakat dan luar biasa di kota Qingyang akan berakhir dalam kemerosotan seperti itu? Ibu, jangan menangis,
Dong Er berjanji bahwa dia akan bekerja keras dalam pelatihannya. Dan ketika saatnya tiba, saya akan menemukan cara untuk menyembuhkan ayah, Lin Dong lembut berkata sambil menarik di sudut pakaian Liu Yan. Dong Er, jangan salahkan ayahmu jika dia keras padamu. Itu hanya karena dia telah mengabdikan segalanya untukmu. Bagaimanapun juga, kamu harus tahu bahwa kamu adalah satu-satunya harapannya. Liu Yan bergumam pelan saat dia menundukkan kepalanya, dengan ringan menyeka matanya dan membelai kepala kecil Lin Dong sementara dia menatap ekspresi tulus di wajah muda dan lembut Lin Dong. Ibu, saya telah mendengar bahwa 3 kontestan teratas dalam kompetisi keluarga yang akan datang akan mendapatkan jenis ramuan kelas 3 yang disebut buah pembekuan darah vermilion. Saya pernah mendengar seorang paman berkata bahwa itu sangat efektif untuk mengobati luka. Jika saya berhasil mendapatkannya, itu pasti akan membantu menyembuhkan luka di tubuh ayah. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Lin Dong mengangkat kepalanya saat dia berkata sambil menonton Liu Yan dengan mata bersinar. Buah pembekuan darah vermilion, mendengar kata-kata ini, Liu Yan sedikit terkejut. Meskipun demikian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk menjadi 3 besar dalam kompetisi keluarga. Ada baiknya kamu memiliki hati. Ibu akan pergi duluan dan menyeduh ginseng merah untukmu. Saat dia selesai, Liu Yan berbalik untuk keluar dari ruangan. Dalam generasi muda saat ini dalam keluarga Lin, sudah ada beberapa yang telah memperoleh prestasi yang layak. Oleh karena itu tidak mudah bagi Lin Dong untuk masuk 3 besar dan mendapatkan buah pembekuan darah vermilion. Oleh karena itu, dia tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Saat dia menatap Liu Yan yang pergi, bibir Lin Dong mengatup rapat, mengepalkan tinjunya yang kecil. Ibu, yakinlah, aku pasti akan mendapatkan buah pembekuan darah vermilion dan menyembuhkan luka di tubuh ayah. Saat Lin Dong memikirkan cedera Lin Xiao, kebencian yang mendalam tiba-tiba muncul di matanya. Alasan mengapa ayah sering diejek oleh banyak orang dalam keluarga adalah karena satu orang itu. Keluarga Lin yang dimiliki Lin Dong hanyalah keluarga kecil. Bahkan di kota Qingyang, mereka tidak bisa dianggap yang terbaik. Namun keluarga Lin yang tampak biasa-biasa saja ini memiliki latar belakang yang sangat terhormat yang akan mengejutkan banyak orang. Mereka berasal dari klan Lin. Salah satu dari 4 klan besar dinasti Yan besar, klan Lin. Dari sudut pandang tertentu, keluarga Lin dari kota Qingyang dapat dianggap sebagai perpanjangan dari klan Lin. Namun bagi Lin Dong yang belum pernah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil dari kota Qingyang, kekuatan luar biasa dari klan Lin di Yan besar, dinasti hanyalah hal asing dan jauh lainnya. Apa yang diketahui Lin Dong dari potongan informasi yang diperoleh dari ayahnya, adalah bahwa cabang tempat mereka berada sebenarnya pernah menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Lin. Itu hanya karena satu misi, kegagalan kakek Lin Dong dalam misi itu telah menyebabkan kerugian besar bagi klan. Akibatnya, ia dikeluarkan dari lingkaran dalam dan dibuang ke kota Qingyang. Di sini, dia mendirikan keluarga Lin kecil ini dan selama puluhan tahun ini, dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk memenuhi mimpi seumur hidup, untuk kembali ke lingkaran dalam klan Lin. Namun semua usahanya tidak berarti banyak. Semua yang telah dia capai bahkan tidak layak disebutkan kepada Lin Clan yang besar dan tak tertandingi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, seperti pertemuan klan 10 tahun dari klan Lin. Ini adalah pertemuan paling penting dari klan Lin dan juga acara yang sangat terkenal di seluruh dinasti Yan besar. Diadakan setiap 10 tahun, setiap pertemuan menghadirkan kesempatan sempurna bagi generasi muda di klan untuk menjadi sorotan dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Selain itu, banyak hadiah untuk kompetisi besar ini secara alami sangat murah hati, sehingga mereka akan menarik tatapan tamak. Namun, peringatan yang paling menarik untuk kakek Lin Dong terletak pada kenyataan bahwa selama seseorang bisa masuk 10 besar dalam pertemuan ini, bahkan jika Anda adalah orang luar klan, Anda akan dipromosikan ke lingkaran dalam tanpa hambatan dan mendapatkan kehormatan yang tak tertandingi. Dengan demikian, pertemuan klan telah menjadi fajar baru di malam panjang keputusasaan kakek Lin Dong. Namun karena usianya yang sudah tidak mampu lagi, maka ia menaruh semua harapannya pada kelima putranya yang berasal dari ibu yang berbeda. Tentu yang paling menonjol dari mereka semua, ayah Lin Dong, menjadi kakek dan sinar harapan seluruh keluarga Lin. Meskipun ayah Lin Dong memikul beban berat ini di pundaknya,
dia tidak mengkhianati harapan mereka. Di antara 5 bersaudara, dia adalah yang paling awal untuk menembus lapisan ke-9 tubuh Temperet, dan maju ke tahap Yuan. Selanjutnya, dalam 4 tahun yang singkat, dia sekali lagi menerobos tahap Yuan, untuk menjadi Master Yuan Surgawi kedua di keluarga Lin setelah kakek Lin Zentian. Kemajuan yang spektakuler ini menyebabkan kakek yang biasanya pendiam dan keras itu memunculkan senyum ramah dan penuh rasa syukur di wajahnya yang sudah tua setiap kali bertemu ayahnya. Dikatakan bahwa dalam 10 tahun yang panjang, inilah saat kakek paling banyak tersenyum. Namun, ketika pertemuan klan 10 tahun akhirnya tiba, hasilnya mengejutkan semua anggota keluarga Lin, dan meninggalkan mereka jauh di dalam jurang keputusasaan. Hanya dalam satu gerakan, ayahnya, sinar harapan yang bersinar untuk keluarga Lin, dikalahkan dengan kejam. Selanjutnya, ini terjadi di pertandingan pertama tepat di awal pertemuan. Harapan dan pengasuhan selama bertahun-tahun hancur menjadi debu dalam waktu singkat itu. Hadiah terakhir untuk pecundang adalah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya serta ejekan mengejek yang tak ada habisnya. Seperti sekawanan anjing liar, mereka kembali ke kota Qingyang dengan kekalahan. Malam itu, ayahnya meninggalkan distrik dalam keluarga Lin dan pindah untuk tinggal di sebuah bukit kecil yang terpencil di bagian terjauh dari wilayah keluarga Lin. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi menyentuh apapun dari Lin Clan. Menurutnya, dia sudah kehilangan hak untuk melakukannya. Namun, keberuntungan tidak pernah datang berpasangan, bencana tidak pernah menyerang sendirian. Setelah kekalahan itu, apa yang dianugerahkan kepada Lin Xiao bukan hanya depresi. Setelah itu, dia bahkan lebih sedih untuk menemukan bahwa orang yang telah bertarung dengannya tidak hanya mengalahkannya dengan satu telapak tangan tetapi juga, tanpa sedikit pun belas kasihan, menggunakan kekuatan Yuan yang hampir seperti binatang buas untuk menghancurkan bagian dalam tubuhnya sampai hancur, adalah kekacauan total. Dengan cedera tingkat ini, Lin Xiao kehilangan tingkat kekuatan Yuan surgawinya dan kembali ke tingkat Yuan duniawi. Selain itu, cedera serius juga menyebabkan saluran di tubuhnya terganggu dan tersumbat, dan tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia menemukan kemajuan lebih lanjut hampir tidak mungkin. Di dalam keluarga, apa yang dulunya tatapan hormat berangsur-angsur berubah menjadi desahan dan kekecewaan. Dihadapkan dengan bencana demi bencana, Lin Xiao akhirnya menyerah. Setiap kali dia mabuk, dia akan dengan marah memukul dadanya sendiri. Suara gedebuk tumpul menghancurkan hati ibunya saat dia diam-diam berdiri di samping dan menyeka air matanya yang jatuh. Meskipun Lin Dong masih muda ketika dia menyaksikan adegan ini, dia merasa seolah-olah hatinya tercabik-cabik. Pada saat yang sama, di hatinya yang masih muda, benih kebencian diam-diam ditanamkan pada pria yang telah mempermalukan dan menghancurkan ayahnya. Dia tidak hanya menghancurkan ayahku tetapi dia juga menghancurkan keluarganya. Adapun pria yang dimaksud, kemudian, Lin Dong secara kebetulan mendengar pamannya dan yang lainnya menyebut dia dengan nada kebencian dan tak berdaya. Pada usia 10, dia mulai berlatih. Pada usia 12 tahun, dia menerobos lapisan tubuh Temperet ke-9 untuk masuk ke wilayah Yuan. Pada usia 14, ia maju ke tingkat Yuan duniawi. Pada usia 17 ia maju ke tingkat Yuan surgawi. Pada usia 25, Yuan Qi di tubuhnya bertukar yin dan yang, akhirnya berhasil membentuk dan, seperti ikan mas yang menjadi naga, dalam satu gerakan, ia bergabung dengan barisan beberapa orang langka di dinasti Yan besar yang pernah membentuk Yuan dan sebelum usia 30 tahun. Kisah hidupnya praktis satu demi satu prestasi legendaris. Namanya Lin Langtian, di kamarnya, Lin Dong mengepalkan tinjunya erat-erat, saat kebencian tebal muncul di matanya. Wudong Qian Kun, Chapter 2. Di dini hari, berdiri sebuah puncak gunung yang sepi dikelilingi oleh kabut putih tebal yang menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Hufat, di dalam hutan lebat di belakang puncak gunung, tiba-tiba dan terengah-engah terdengar. Setelah melihat lebih dekat, di ruang terbuka di dalam hutan, sesosok kecil terlihat tergantung dari cabang yang tebal dan kokoh menggunakan kedua tangannya. Tubuh mungil ini meminjam gaya tarik dari lengannya untuk bergerak ke atas dan ke bawah berulang kali. Saat dia melakukan gerakan ini, tubuhnya membentuk beberapa pose aneh. Jenis pose yang memanfaatkan semua otot di tubuh, melatih semuanya bersama-sama. Selain itu, ada beberapa beban besi hitam pekat yang tergantung di lengan dan pergelangan kakinya.
keringat menetes dari pakaiannya dan ke pemberat logam, menyebabkan mereka juga basah kuyup. Tentu saja, sosok mungil ini adalah Lindong. Tidak seperti teman-temannya, dia tidak menikmati kemewahan kekayaan dan kekayaan karena keadaan masa kecilnya. Tetapi ayahnya yang keras mengajarinya bahwa hal terpenting untuk pelatihan adalah kemauan dan ketekunan. Hal-hal ini adalah satu-satunya keuntungannya dibandingkan rekan-rekannya yang lain yang diberkati dengan jumlah kekayaan yang baik. Keringat menetes ke matanya menyebabkan rasa sakit yang menyengat yang membuat Lindong mengatupkan rahangnya sebagai tanggapan. Dia sudah bisa merasakan rasa sakit yang berasal dari kelelahan ekstrim. Pada titik ini, kebanyakan orang pasti akan memilih untuk istirahat dan istirahat. Namun, dia ingat apa yang dikatakan ayahnya, bahwa hanya selama waktu ini, seseorang dapat menembus batasnya. Oleh karena itu, dia harus bertahan. Dia benar-benar tidak boleh melepaskannya untuk kompetisi keluarga setengah tahun kemudian. Dia perlu berlatih seolah-olah hidupnya dipertaruhkan. Sensasi yang Anda terima saat Anda mendekati batas Anda membuat Anda merasa pusing dan mual. Meskipun demikian, Lindong mengertakkan gigi dan bertahan. Tiba-tiba, dia merasakan panas yang aneh memancar dari dalam tubuhnya, dan segera perasaan ini menyegarkannya dan membangkitkan semangatnya. Itu adalah kekuatan ginseng merah. Beberapa hari yang lalu, batang ginseng merah dimaksudkan untuk digunakan untuk menyembuhkan luka Lin Xiao. Namun, atas desakan Lin Xiao, akhirnya dikirim ke tubuh Lindong. Harus dikatakan bahwa ramuan semacam ini benar-benar memberikan dorongan besar bagi praktisi tubuh tempered tingkat rendah seperti Lindong. Hanya dalam beberapa hari pelatihan, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sementara ginseng merah memberikan dorongan besar untuk pelatihan Lindong, kekuatan ramuan itu tidak terbatas. Bagaimanapun, ginseng merah ini hanyalah obat mujarab tingkat 1, oleh karena itu, setelah 5 hari, efek eliksir secara bertahap mulai menghilang. Namun, karena efek eliksir menghilang, itu tidak sepenuhnya hilang. Ini karena tubuh Lindong hanya pada tahap awal dari proses penguatan, sehingga tidak dapat menyerap semua efek obat dari obat mujarab. Oleh karena itu, beberapa efek obat tetap tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya. Hanya ketika tubuh Lindong didorong ke ekstrim, akhirnya akan diperas dan dimakan oleh tubuhnya yang lapar. Saat kehangatan efek obat perlahan meresap ke dalam tubuhnya, Lindong merasa seolah-olah dia bisa mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bersukacita bersama karena semua kelelahan dan rasa sakitnya secara bertahap digantikan dengan energi yang menyegarkan. Hei Lindong meraih ke batang pohon dan dengan keras melemparkan tubuhnya. Dengan jungkir balik, dia membalik di udara dan dengan mantap mendarat di tanah. Dia meregangkan punggungnya saat semua tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara letupan. Untuk menyenangkan Lindong, ia menemukan bahwa tubuhnya memang menjadi jauh lebih tangguh. Lapisan 3 tubuh marah. Lindong mencengkeram tinju kecilnya erat-erat saat dia menikmati kekuatan yang mengalir melalui otot-ototnya. Wajah mungilnya berubah menjadi senyum kejutan dan kegembiraan. Karena keadaan keluarganya, sejak dia mulai berlatih, dia memiliki sedikit kesempatan untuk menggunakan eliksir. Jadi, dia tidak menyangka bahwa hanya setelah sekali penggunaan, hasilnya ternyata sangat bagus. Tidak buruk saat Lindong sibuk merayakan kemajuannya, sebuah suara bergema dari sampingnya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Lin Xiao berdiri di bawah pohon besar, mengenakan pakaian polos. Selanjutnya, dia bisa melihat bayangan senyum muncul di wajah Lin Xiao yang biasanya tegas. Ayah, Lindong bersemangat menyatakan ketika dia melihat Lin Xiao yang berdiri di samping pohon. Lin Xiao menganggukkan kepalanya saat dia mendekati Lindong. Memindai tubuh putranya, senyum langka akhirnya muncul ketika dia berkata, lapisan 3 tubuh tempered, tidak buruk. Itu semua berkat ginseng merah. Lindong terkekeh sambil mencelupkan dan menggelengkan kepalanya. Ginseng merah hanyalah obat mujarab tingkat 1, bahkan jika orang lain mengkonsumsinya, mereka masih membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk memajukan tubuh tempered dari lapisan kedua ke lapisan ketiga. Ini adalah hasil dari kerja keras dan latihanmu. Lin Xiao dengan lembut menghela nafas sambil menatap Lindong yang berdiri di depannya. Dia secara alami menyadari betapa kerasnya Lindong mendorong dirinya sendiri selama periode waktu ini. Beberapa kali, dia akan melihat istrinya menangis dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sebagai ayah Lindong, dia tetap merasa sakit hati.
Dia mengerti bahwa alasan mengapa Lindong berlatih tanpa henti adalah karena dia ingin mencapai hasil yang baik dalam kompetisi keluarga tahunan yang akan datang yang setengah tahun lagi. Ini akan mengembalikan beberapa kehormatan dan reputasi ayahnya di keluarga Lin. Lindong menyeringai senang saat dia merasa bahwa semua kerja keras dan usahanya setelah sekian lama akhirnya membuahkan hasil. Dia merasa bahwa dia sedang mengejar siswa terbaik di keluarga Lin. Kamu bisa membuang beban besi sekarang. Karena Anda telah menguasai temperate body 3 red layer, Anda sekarang hanya memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri. Biarkan saya memberikan satu set teknik tinju kepada Anda, Lin Xiao berkata. Setelah mendengar berita ini, mata hitam legam Lindong langsung menyala. Meskipun dia akhirnya mencapai temperate body 3 red layer, dia tidak tahu teknik apapun, dan ketika dia bertarung dengan orang lain, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Oleh karena itu, dalam hatinya, dia sangat ingin mempelajari ilmu bela diri ini untuk meningkatkan potensi bertarungnya. Namun, karena temperamen tubuh ayahnya, Lin Xiao belum mengajarinya seni bela diri apapun. Sekarang kesempatannya akhirnya tiba. Dia secara alami sangat gembira. Semua seni bela diri di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 9 level dan 3 kategori, level 1,2 dan 3 termasuk dalam kategori rendah sedangkan level 7,8 dan 9 termasuk. Untuk kategori teratas dan sisanya termasuk kategori menengah, apa yang akan saya ajarkan kepada Anda adalah kategori yang lebih rendah, teknik tinju level 1, yang disebut sebagai tinju menembus, Lin Xiao menjelaskan. Lindong menganggukkan kepalanya. Dia tidak merasa kesal meskipun dia hanya belajar teknik tinju kategori yang lebih rendah, level 1. Dia mengerti bahwa Anda perlu mengambil langkah demi langkah, dan bagi kebanyakan orang, itu sudah merupakan kesempatan besar untuk mempelajari keterampilan seni bela diri tingkat 1. Dikatakan bahwa dalam keluarga Lin, seni bela diri tertinggi hanyalah keterampilan seni bela diri level 4 dan ini diperoleh oleh kakek dari paviliun kitab suci tersembunyi secara kebetulan ketika dia masih menjadi anggota lingkaran dalam klan Lin. Meskipun seni bela diri memiliki level yang berbeda, bagian terpenting terletak pada pengguna itu sendiri, di tangan pengguna yang kuat, bahkan keterampilan seni bela diri level 1 bisa menjadi kekuatan yang kuat dan mematikan. Oleh karena itu, semakin kuat tubuh seseorang, semakin kuat serangan seni bela diri itu. Lin Xiao mengulurkan telapak tangannya dan memberi isyarat kepada Lindong. Ayo, gunakan semua kekuatanmu dan kecepatan terbesarmu untuk menyerangku. Lindong mengedipkan matanya, saat dia membuang beban besi yang diikatkan di pergelangan tangannya, sebelum berlari ke depan untuk memberikan pukulan pada Lin Xiao. Saat ia menghadapi pukulan kekuatan penuh Lindong, Lin Xiao hanya mengulurkan tangannya, dan cekatan meluncur telapak tangannya di lengan Lindong. Sebuah suara berderak renyah kemudian diikuti sebelum Lindong melompat kesakitan. Sambil menggertakkan giginya, dia buru-buru menyingsingkan lengan bajunya hanya untuk menemukan bahwa seluruh lengannya telah memerah. Penetrating fist membutuhkan seseorang untuk mengerahkan kekuatan sambil menempel erat pada pakaiannya. Jika saya telah mengerahkan lebih banyak kekuatan atau bahkan menggunakan sedikit kekuatan Yuan, seluruh lengan Anda termasuk tulang Anda akan benar-benar hancur. Lin Xiao dengan santai melanjutkan, untuk menguasai penetrating fist, kamu perlu berlatih dengan pakaianmu. Karena seni bela diri ini menekankan pada mengerahkan kekuatan sambil menempel erat pada pakaian seseorang, saat Anda melatih keterampilan ini, pakaian yang menempel di tubuh Anda akan menghasilkan suara juga. Ada total 9 bentuk untuk keterampilan ini, juga dikenal sebagai 9 gema. Ini karena ketika Anda menggunakan setiap bentuk, suara yang tajam akan bergema, dan karena setiap bentuk digunakan secara berurutan dan 9 gema akhirnya terdengar, kekuatannya bahkan dapat dibandingkan dengan keterampilan seni bela diri level 2. Sebaiknya kamu perhatikan baik-baik dan hafalkan ke-9 formulir dengan cermat. Dengan teriakan rendah, Lin Xiao mengulurkan anggota tubuhnya dan memposisikan posisinya, tampak sekuat harimau, dan ketika dia mengerahkan gerakannya, itu tampak gesit seperti monyet. Serangkaian suara berderak renyah terus-menerus terdengar dari pakaiannya. Lindong menatap penuh perhatian saat tinju Lin Xiao menari-nari, pikirannya hanya terkonsentrasi pada pemandangan di depannya, segala sesuatu yang lain diabaikan, dan semua yang tercermin di matanya adalah serangkaian teknik tinju ini. Karena dia mengajar Lindong,
Lin Xiao sengaja memperlambat dan mengulangi setiap gerakan beberapa kali, akhirnya dia perlahan berhenti dan berbalik menghadap Lindong, bertanya, apakah kamu sudah menghafalnya? Lindong bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum menganggukkan kepalanya, agak tidak yakin. Oh, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya? Keheranan melintas di wajah Lin Xiao, meskipun dia telah memperlambat kecepatannya sedikit. 9 bentuk tinju penetrasi ini tidak terlalu mudah dipelajari. Selain itu, ini adalah kontak pertama Lindong dengan seni bela diri. Bisakah dia benar-benar berhasil menghafalnya begitu cepat? Seolah-olah dia bisa merasakan keheranan Lin Xiao, Lindong mengambil 2 langkah ke depan, dan mengulurkan kedua tinju keluar sebelum dia melakukan serangkaian bentuk, meskipun dengan cara yang buruk dan lambat. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Lin Xiao saat dia berdiri di satu sisi dan menyaksikan putranya melewati semua 9 bentuk tinju penetrasi. Meskipun penampilannya sangat amatir dan membawa sedikit substansi, pencapaiannya masih mengesankan terutama mengingat ini adalah pertama kalinya dia terkena penetrating fist. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa dia adalah pembelajar yang berbakat dan berbakat. Setelah mengetahui fakta ini, Lin Xiao merasa sangat gembira ketika dia menyadari putranya mewarisi potensi yang dia miliki pada usia itu. Ayah, kenapa saat aku menggunakan penetrating fist, bahkan tidak ada satu suara pun? Lindong bertanya tanpa daya saat dia menyelesaikan satu set formulir dengan cara yang buruk dan lambat. Kamu anak nakal, jika begitu mudah menghasilkan suara, maka rangkaian gerakan ini tidak akan sesuai dengan namanya. Lin Xiao menegur sebelum melanjutkan, ingatlah bahwa saat Anda berlatih, rasakan kekuatan Anda mengalir dengan hati-hati. Selama Anda bisa membuat pakaian Anda mengikuti kekuatan Anda dan bukan sebaliknya, maka Anda akan dianggap berhasil mempelajari rangkaian gerakan ini. Ayo, coba beberapa kali lagi. Mulut Lindong mengucapkan kata-kata ini beberapa kali sebelum dia mencoba untuk mengubah teori menjadi tindakan saat dia mengebor. Sementara itu, Lin Xiao berdiri di sampingnya, sambil sesekali menunjukkan beberapa kesalahan atau kesalahan. Di tanah kosong di hutan, sesosok anak laki-laki terus menari-nari, bahkan saat keringat membasahi tubuhnya, itu tidak mengalihkan perhatiannya sedikit pun, karena wajah mungilnya tetap sangat serius. Sore dengan cepat berlalu saat Lindong terus berlatih tanpa istirahat, dan usahanya tidak sia-sia. Lindong secara bertahap menjadi lebih mahir dalam 9 bentuk tinju penetrating dan meskipun dia masih tidak dapat menghasilkan suara apapun, sikapnya tidak goyah sama sekali. Biarkan pelatihan hari ini berakhir di sini, Anda dapat melanjutkan latihan Anda besok. Lin Xiao tiba-tiba berkata sambil melirik ke langit sebelum berbalik untuk melihat Lindong yang berkeringat deras. Jumlah dedikasi dan ketekunan yang terakhir ditunjukkan dalam pelatihannya telah menyebabkan dia agak tergerak. Segera setelah itu, dia diam-diam menghela nafas ketika dia mengeluhkan fakta bahwa bertahun-tahun keputusasaannya telah memaksa anaknya untuk dewasa jauh lebih cepat dari biasanya. Ayah tolong kembali istirahat dulu, biarkan aku tinggal sedikit lebih lama sebelum kembali ke rumah. Lindong menjawab, tinjunya tidak berhenti saat dia berkonsentrasi mengikuti instruksi Lin Xiao untuk merasakan gerakan kecil dan perubahan kekuatan yang mengalir melalui otot-ototnya. Sebagai tanggapan, Lin Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Peningkatan Lindong sangat berbeda, tetapi untuk menghasilkan suara dengan tinju penetrasi tidaklah mudah. Lin Xiao sebelumnya telah berlatih selama seminggu penuh sebelum akhirnya berhasil. Dengan cepat memberitahu Lindong bahwa dia akan pergi, Lin Xiao berbalik dengan tangan di punggungnya. Saat ia berbalik, ekspresi tersenyum muncul di wajahnya. Kemampuan perseptif yang ditampilkan Lindong hari ini menyebabkan dia sangat puas. Anak ini luar biasa perseptif dan memiliki tekad yang tak henti-hentinya bahkan melampauiku di masa jayaku. Ini seharusnya tidak terlalu sulit baginya, Pak. Saat pikiran ini melintas di benak Lin Xiao, suara Pak yang keras, jernih dan tajam tiba-tiba terdengar dari belakang. Segera, wajahnya menjadi kaku saat dia terhuyung ke depan. Namun, pada saat ini, cahaya terang bersinar di matanya. Tampaknya itu tidak terlalu sulit tetapi masalah yang agak mudah untuk dia selesaikan.